Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Mudah-mudahan sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang dakwah dan upaya Rasulullah SAW dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim di Madinah. Namun, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rizki kepahaman. Ya Allah, increase me in knowledge and give me the sustainer of understanding. Amin ya rabbal alamin. Adapun capaian pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis dakwah dan upaya Rasulullah SAW dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim di Madinah sebagai inspirasi dalam menerapkan sikap toleransi dan perdamaian di masa kini dan tantangan era digital. Menganalisis peristiwa-peristiwa pada masa menjelang akhir hayat Rasulullah SAW sebagai pembelajaran bagi kehidupan masa kini. Sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama adalah menganalisis substansi dakwah Rasulullah di Madinah sebagai teladan pribadi yang cinta damai. Yang kedua, menyimpulkan strategi dakwah Rasulullah di Madinah sebagai inspirasi menghargai perbedaan dalam kebinekaan. Yang ketiga, mendeteksi respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Rasulullah untuk mengembangkan sikap toleran. Yang keempat, menganalisis keberhasilan dakwah Rasulullah di Madinah sebagai motivasi untuk merawat persatuan dan kesatuan. Dan yang kelima adalah mendiagnosis faktor pendukung dakwah Rasulullah di Madinah untuk menjadi pribadi yang unggul dan cerdas. Anak-anak semua yang Bapak sayangi, seperti halnya di Indonesia yang memiliki beragam macam agama, suku, bangsa, ras, dan bahasa, ada yang menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan ada yang menganut kepercayaan. Begitu juga dengan beragam macam budaya Indonesia. Ada suku Minang, ada suku Batak, Jawa, Sunda, dan sebagainya. Semuanya terjalin dalam satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Agama Islam merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakni ajaran untuk menghargai agama lain atau menghormati budaya orang lain. Hal ini tercermin dalam perlakuan Rasulullah SAW ketika memimpin kota Madinah yang menjalin perjanjian dengan kaum non-muslim. Nah, apa saja perjanjian Rasulullah SAW terhadap non-muslim? Ada 3 upaya Rasulullah SAW dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim di Madinah. Yang pertama adalah Piagam Madinah. Yang kedua adalah Perjanjian Hudaibiyah. Dan yang ketiga, menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Apa sih Piagam Madinah itu? Piagam Madinah adalah kesepakatan antara umat Islam dan non-muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Masing-masing pemeluk agama menjalankan agamanya dan harus saling menghormati. Mereka hidup dalam satu kesatuan meskipun beragam agama dan sukunya. Kemudian, apa sih isi Piagam Madinah? Yang pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam adalah satu bangsa. 2. Masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Yang ketiga, bila salah satu kelompok diserang musuh,
kelompok lain wajib membelanya. Yang keempat, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslim maupun non-muslim, ataupun bangsa Yahudi harus saling bantu-membantu baik moral dan material. Kemudian yang kelima, mereka harus saling menasihati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat kejahatan. Dan yang keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Nah, anak-anak, upaya Rasulullah SAW yang kedua dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim di Madinah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Ada yang tahu perjanjian Hudaybiyah itu apa? Perjanjian Hudaybiyah merupakan kesepakatan damai antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah di desa Hudaybiyah. Makanya perjanjian itu disebut perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu ditulis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW menjaga perjanjian damai tersebut sehingga menguntungkan umat Islam. Banyak kaum kafir Quraisy yang masuk Islam dalam perjanjian tersebut, termasuk diantaranya Khalid bin Walid dan Amr bin As. Anak-anak, tahu latar belakang perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah bermula dari niat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk melaksanakan ibadah umroh di Mekah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW dan sekitar 1.400 umat muslim berangkat dari Madinah menuju Mekah dengan niat suci untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Namun kaum kafir Quraisy di Mekah tidak mengizinkan umat muslim memasuki ke kota Mekah. Melihat hal tersebut, Nabi Muhammad SAW berupaya untuk melakukan negosiasi demi mencapai kesepakatan dengan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya memutuskan untuk melakukan perundingan dengan kaum Quraisy di tempat bernama Hudaybiyah yang berada di luar kota Mekah. Pada awalnya kaum Quraisy menolak keinginan tersebut, namun pada akhirnya mereka berhasil mencapai titik tengah yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian ini terdapat beberapa poin yang disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk gencatan senjata selama 10 tahun, perlindungan bagi para pemeluk agama Islam yang ingin kembali ke Mekah atau bergabung dengan umat muslim, serta kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Meskipun begitu, umat muslim tetap tidak dapat menjalankan ibadah umroh pada saat itu. Namun pada akhirnya perjanjian Hudaybiyah terbukti menguntungkan umat muslim dalam jangka panjang karena membuka jalan bagi penyebaran ajaran Islam ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah, yang pertama adalah gencatan senjata. Perjanjian Hudaybiyah mencakup gencatan senjata selama 10 tahun antara umat Muslim di Madinah dan kaum Quraisy di Mekah. Ini memberikan stabilitas dan kesempatan bagi umat Muslim untuk menyebarkan agama Islam dengan lebih aman dan luas. Yang kedua, kesetaraan. Dalam perjanjian ini mengatur bahwa kedua belah pihak baik umat Muslim maupun kaum Quraisy akan dianggap setara dalam setiap hubungan dan akan saling menghormati, di mana kaum Quraisy setuju untuk tidak menyerang Madinah atau membantu pihak musuh terhadap umat muslim. Ketiga, kedamaian. Perjanjian Hudaybiyah menjamin kedamaian dan menghentikan pertumpahan darah di antara kedua belah pihak. Ini memungkinkan umat muslim untuk melakukan ibadah umroh tanpa kekhawatiran serangan dalam masa mendatang. Dan yang keempat, hak pemeluk Islam. Perjanjian ini menyatakan bahwa siapapun yang ingin bergabung dengan umat muslim atau meninggalkan Makkah untuk bergabung dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah akan diizinkan melakukannya secara bebas.
Hal ini tentunya memberikan perlindungan dan kebebasan beragama bagi mereka yang ingin memeluk Islam. Selanjutnya, upaya Rasulullah SAW yang ketiga dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-Muslim di Madinah adalah menjalin komunikasi dengan raja-raja non-Muslim. Anak-anak, setelah disepakatinya perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW mempunyai kebebasan untuk menjalin komunikasi dengan raja-raja di Jazirah Arab tanpa halangan dari kaum kafir Quraisy. Tentu kesempatan ini dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Beliau gencar mengirimkan utusan ke raja-raja non-Muslim di Jazirah Arab dan sekitarnya. Siapa saja raja yang dikirimi surat oleh Rasulullah SAW sebagai komitmen damai, Rasulullah SAW mengajak raja-raja non-Muslim di sekitar Jazirah Arab untuk mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Raja-raja tersebut yang pertama adalah Raja Ghassan, kemudian Kaisar Romawi atau Heraklius, yang ketiga adalah Kaisar Persia, dan yang keempat adalah Gubernur Mesir. Bagaimana sikap raja-raja tersebut terhadap seruan Rasulullah SAW? Tentu ada yang menolak, ada yang menerima dengan lapang dada, dan ada pula yang menolak secara halus. Raja Habasyah menerima surat dari Nabi SAW dengan lapang dada. Kemudian beliau masuk Islam. Namun ada beberapa raja yang menolak secara halus, diantaranya Kaisar Romawi dan Raja Mesir. Mereka mengirimkan hadiah kepada Rasulullah SAW supaya tidak mengirimkan surat lagi kepada raja-raja tersebut agar masuk Islam. Dan yang menolak secara kasar yakni Raja Ghassan dan Kaisar Persia. Bahkan Raja Ghassan membunuh utusan Rasulullah SAW yakni Haris bin Umair. Demikian pembelajaran hari ini. Nah, apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran barusan? Jadi, upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-Muslim di Madinah ada 3. Yang pertama, Piagam Madinah. Yang kedua, Perjanjian Hudaibiyah. Dan yang ketiga, menjalin komunikasi dengan raja-raja non-Muslim. Nah, anak-anak sudah paham kan apa yang Bapak sampaikan mengenai upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-Muslim di Madinah, yaitu Piagam Madinah, Perjanjian Hudaibiyah, dan menjalin komunikasi dengan raja-raja non-Muslim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.